bagian. Yang pertama Theos. Theos itu Allah, Tuhan, sama dengan juga Yahweh, sama juga dengan Yesus. Theos. Lalu pneo artinya nafas. Atau bernapas. Atau sama dengan menggembuskan. Jadi, makna inspirasi atau pengilhaman atau theopneustos adalah Allah atau Tuhan menyampaikan, menghembuskan, mendistribusikan bahasa kerennya. Firman-Nya itu kepada para nabi dan rasul. Kalau kita menyimpulkan lebih sederhana lagi, setelah al-firman itu didistribusikan, disampaikan kepada para nabi dan rasul, maka jadilah Alkitab. Sehingga Alkitab itu menjadi komplit, menggambarkan, menjelaskan isi hati, isi pikiran, isi perasaan, karakter, dan karya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mulai dari awal penciptaan sampai akhir kehidupan kita di surga nanti. Apa makna arti dari inspirasi atau pengilhaman atau sama dengan theopneustos dalam bahasa Ibrani, bahasa asli perjanjian lama? Sama rupanya. Dalam bahasa Ibrani, untuk inspirasi, sama maknanya, sama artinya seperti di dalam perjanjian, bahasa asli perjanjian baru, yaitu bahasa Yunani. Artinya roh Allah menggerakkan hati, pikiran, perasaan para nabi dan juga para rasul untuk menuliskan setiap firman itu dengan benar dan tepat. Jadi saudara-saudara, secara sederhana arti daripada inspirasi atau pengilhaman atau sama dengan theopneustos dalam bahasa Ibrani-nya, Alkitab itu adalah bersumber dari Tuhan. Maka dengan demikian, Alkitab itu juga isi hati, pikiran, perasaan, dan juga rencana-rencana Tuhan yang disampaikan dengan total, komplit, sempurna kepada para nabi dan kepada para rasul. Dan akhirnya pun mereka menuliskannya secara utuh dan sempurna. Jadilah Alkitab. Maka dengan demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inspirasi, konsep inspirasi dalam konteks Ibrani sering juga digambarkan di mana nabi yang berbicara atau menulis itu dibimbing, diarahkan, dijagai Roh Kudus, hati, pikiran, dan perasaan serta totalitas hidup mereka. Sehingga lagi-lagi dalam hal ini mereka tidak berani menambah dan mengurangi isi daripada Alkitab itu sendiri. Nah, mari kita lihat dasar-dasar Alkitab dalam proses inspirasi ini. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan, berarti ini bicara tentang mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, diilhami, diinspirasi, bersumber dari Tuhan. Maka sudah teruji dan terbukti orang-orang perjanjian lama, perjanjian baru sudah merasakan betul apa manfaat dan kegunaan daripada Alkitab itu, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3:16. Bermanfaat untuk mengajar, mengoreksi atas kesalahan dan dosa, memperbaiki totalitas hidup, mendidik mereka menjadi makin bertambah benar. 2 Petrus 1 ayat 21. Lagi-lagi Petrus juga menyatakan hal yang sama. Asal usul daripada firman itu atau Alkitab itu adalah Tuhan. Mereka hanya menjadi juru tulis yang didorong oleh Roh Kudus dalam menuliskan setiap firman Tuhan itu tanpa berkekurangan atau juga tanpa berkelebihan. Dari 2 ayat di atas jelaslah sudah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam proses inspirasi Alkitab. Ya.
para nabi itu menuruti total arahan dan bimbingan Roh Kudus waktu mereka menulis firman Tuhan itu sendiri. Maka Alkitab itu tidak bersumber dari hati, pikiran, perasaan, termasuk pengalaman dan pengetahuan para nabi dan para rasul, bukan, tapi dari Tuhan sendiri. Maka kalau mau kita simpulkan dari konsep inspirasi ini, yang pertama inspirasi itu verbal. Artinya Allah bekerja di hati, pikiran, perasaan para nabi dan para rasul itu. Allah yang sudah terlebih dahulu juga mempersiapkan, memilih, menetapkan, bahkan juga menciptakan mereka. Jauh sebelum mereka lahir, jauh sebelum orang tua mereka ada. Allah yang sama pula. Sudah punya master plan, mereka akan lakukan apa, kerjakan apa di kemudian hari bagi Tuhan. Tidak lain, tidak bukan. Menulis firman itu sendiri. Di dalam proses inspirasi ini, Tuhan jagai tangan, hati, pikiran, totalitas hidup para nabi dan rasul. Tuhan jagai juga mulut mereka. Tuhan jagai setiap kata, setiap kalimat, setiap huruf, termasuk juga bahasa yang mereka pakai. Mengapa begitu jelimetnya Tuhan menjagai? Supaya tidak ada yang mereka tambahin, tidak ada yang mereka kurangi. Satu titik pun dari Alkitab itu. Yang kedua, kesimpulan daripada proses inspirasi ini adalah seluruh isi kitab atau bagian-bagian daripada Alkitab itu lengkap sudah. Mereka menuliskan setiap sejarah, dasar-dasar pengajaran atau doktrin, janji-janji Tuhan bagi kehidupan orang yang percaya di dunia ini dan di surga. Jelas, sempurna sudah mereka tuliskan. Tidak ada yang mereka tambahi, apalagi mereka kurangi. Jadi dalam proses inspirasi, Alkitab itu bukan hanya didiktekan. Artinya Tuhan juga bekerja lewat bahasa yang dipakai oleh para nabi dan penulis Alkitab. Maka itu dasarnya kenapa perjanjian lama itu memakai bahasa Ibrani. Karena orang-orang perjanjian lama, nabi-nabi perjanjian lama itu memakai bahasa Ibrani pada mayoritas pada umumnya. Lalu perjanjian baru memakai bahasa Yunani. Karena rasul-rasul di perjanjian baru mayoritas memakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani pada zaman mereka. Maka itu yang melatar belakangnya mendasari kenapa kita PBE, ya awal muasalnya itu memakai bahasa Yunani. Tapi jangan lupa,